Apa tuh? Angry Bird. Wow. Tapi tidak suka marah-marah. Wah. Ya. Bingung, pilih R3 atau Avanza ya? Wah. Kita cari tahu. Check this out. Halo guys, welcome back to our channel informatif. Balik lagi sama gue Matum. Sekarang gue lagi ada di Suzuki Pusat SBT Pulau Gadung di Jalan Raya Bekasi nih, seberang Terminal Pulau Gadung. Wow. Back to context. Okay. Anjay, udah mulai ke beretan. Berat bahasa Inggrisnya apa, men? Beret. Terus kita bilang, ya bingung. Banyak sih orang yang bingung. Karena kalau orang lagi cari mobil keluarga, biasanya pertimbangannya bisa macam-macam tuh. Bisa based on ini, bisa based on itu, karena ini, kayak gitu. Banyak lah pokoknya. Betul. Buat yang bingung nih, gue kasih referensi sedikit dari para pembeli R3 ya, men ya? Yoi. Terutama R3 GX. Menurut mereka, ada beberapa alasan kenapa mereka akhirnya memilih R3 GX aja dibandingkan Avanza. Walaupun Avanza mungkin dianggap market leader, mantan mobil sejuta umat, dan lain-lain. Tapi mereka lebih memilih R3, dan ini adalah alasan-alasannya nih, men. Ketika teman-teman bingung, pasti compare-nya ke harga. Yoi. Setelah lihat harga, jadi bingung nih. Avanza sedikit di bawah ya, men, harganya? Sedikit. Dibandingin R3 GX ya? Betul. Kok tetap beli R3 GX? Karena diskonnya katanya lebih gede. Wah. Jadi setelah dipotong, akhirnya jadi mirip-mirip lah ya. Betul. Karena emang selisihnya juga nggak jauh beda sih. Selisih harganya tuh tipis-tipis sih. Nggak yang signifikan terlalu jauh gitu. Jadi masih bisa kita anggap so-so lah untuk masalah OTR-nya gitu, guys. Terus, selain dari harga, ketika harga sudah sama, pertimbangannya apalagi, yang paling menarik dan yang paling banyak dibahas adalah masalah mesin. Nah guys, ini adalah mesin dari R3 nih. Udah dicat dasar rapi, udah ada peredamnya juga. Ini mesinnya, gambar tampilan seperti ini. Nah, untuk tampilan mesin Avanza di sini, dah gitu aja ya. Yeah. Jadi gini guys, kalau ngomongin mesin sebenarnya gue bisa bilang mesinnya masih mirip-mirip juga. Bisa. Sama kayak harganya masih mirip-mirip. Di 1500 cc 4 silinder penggerak depan. Outputnya juga mirip-mirip di 105 PS gitu, kurang lebih segitu. Torsinya di 138an ya, men ya? Betul. Newton meter. Kurang lebih segitulah. Nah, kenapa akhirnya memilih R3 Cruise? Karena dengan harga yang bisa dianggap sama, dia punya tambahan hybrid. Wah. Smart hybrid lebih tepatnya. Jadi bukan yang full hybrid ya. Tapi biarpun dia cuma smart hybrid, tetap aja itu hybrid. Ada penambahan di mana dia bisa bantu supaya tenaga di awal-awal, di tarikan-tarikan awal gitu, men ya. Biar ada. Ya, itu tambahan itu ya. Karena itu efek dari motor listriknya ya. Betul. Terus belum lagi dia bisa bantu efisiensi bahan bakar jadi lebih baik di kondisi yang stop and go. Betul. Apalagi mobil-mobil kayak gini kan banyak juga pakai di perkotaan. Bahkan sekarang macet nggak cuma di perkotaan ya. Bukan. Di tempat-tempat liburan. Ya, hiburan. Hampir gue mau bilang hiburan. Enggak, tempat hiburan konotasinya kurang oke ya. Tempat liburan atau di ya kayak di puncak di Bandung itu ya udah macet, guys. Jadi kalau ada mobil yang bisa bantu efisiensi bahan bakar di kondisi stop and go, itu bagus tuh. Ini adalah alasan lain nih kenapa ketika orang bingung pilih R3 atau Avanza, mereka memilih R3. Karena di R3 ini transmisinya pakai otomatis konvensional. Wah, kenapa emang? Ya nggak kenapa-kenapa, emang otomatis. Harus jelasin. Ada alasannya. Ya saya jelasin nih. Jadi kalau di Avanza itu dia pakai CVT. Kalau gue bilang CVT dan otomatis konvensional sama-sama enak sebenarnya. Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah sebenarnya. Di CVT memang lebih halus. Kelebihannya itu. Terus ya dianggap bisa lebih apa ya? Efisien ke bahan bakar juga. Betul. Tapi kalau ngomongin feel berkendara, beda hal. Di CVT gimana? Gue pribadi ya, ini pilihan gue pribadi aja deh. Gue ngerasa otomatis konvensional lebih nempel gitu rasanya. Jadi gimana ya? Nggak kerasa ada delay atau apapun lah. Tidak delay. Enak. Walaupun memang ada hentakan ya di tiap pergantian apa ya? Masuk gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi band, apapun itulah ya. Gigi panas. Ya itu. Ini lebih panas. Jadi guys, ini masalah feel berkendara. Cuma memang kalau si otomatis konvensional menurut gue punya durability yang lebih awet juga. Panjang. Betul. Terus apa namanya? Perawatan juga mudah dan murah juga, men. Masa? Ya, kalau nggak percaya teman-teman bisa cari sendiri artikel-artikelnya lah. Tapi memang gue sendiri pengguna saat ini ya, untuk saat ini gue pengguna otomatis konvensional dan menurut gue ngerasa itu better sih. Penilaian gue pribadi ya. Kalau teman-teman punya penilaiannya ya silakan aja. Dan gue juga udah cukup lama pakai CVT juga. Nah, ketika gue compare, menurut gue kok enakan pakai otomatis konvensional ya gitu. Tapi ya, ini baik-baik ke teman-teman lah. Setidaknya itu. Nah, terus ketika orang bingung pilih R3 atau Avanza,
biasanya pertimbangan lainnya adalah yang berhubungan sama harga. Harga biasanya berhubungan sama potongannya berapa, promonya apa aja. Nah, itu untuk lebih jelas kita tanya langsung sama Om Wayan nih, senior dari pusat. Gimana guys? Nah guys, ini nih senior dari pusat nih di Pulau Gadung, Om Wayan. Siap, Om Aktum. Apa kabar Om? Alhamdulillah, sehat. Baik, sehat. Oke. Sehat dulu yang penting kan. Oh iya, sehat tuh penting ya. Duit? Itu dulu. Kalau duit? Baru ngikutin. Oh, ngikutin. Oke. Kalau gue sih, kalau bisa semuanya. Om, diskon berapa? Siap. Katanya di pusat diskonnya ini R3 lagi gede banget nih. Oh, lagi gede banget, Om. Ini kan akhir tahun juga nih. Segede apa? Pokoknya palanya 3 lah. Oke. 3 up masih, Om. Nah, untuk detailnya berapa nanti teman-teman bisa kontak Om Wayan aja. Karena dia orangnya negotiable banget nih. Siap. Dan kalau dibantu sama senior, teman-teman gak usah khawatir. Semuanya akan terasa mudah. Om, gue mau Siap. nanya diskon Gimana, yang Om? lain dulu. Selain kelas R3, XL7 juga lagi oke juga diskonnya. Lagi oke banget. Baleno, Vitara. Vitara. Segede juga lagi ya? oke banget tuh. Karena lu senior, lu kan pasti segala macam ilmu itu udah jago lah. Bahkan sampai ngurusin data-data yang jelek. Ya. Apapun kendalanya lebih baik dikonsultasikan di awal ya sama Om Wayan, Betul. ya. Yang penting disampaikan dulu, yang jujur di awal kita coba bantu gimana caranya biar bisa sampai oke. Jadi sampai kirim mobil. sebagai orang lama di Suzuki pasti kayak gitu mah ada solusinya Om ya. Pasti ada, Om. Pasti ada. Kalau 5 ada solusinya. Gitu, Om. Oke, Om. Kalau promo perkreditan apa aja Om yang menarik sekarang? Yang menarik sekarang bukan DP, bunga 0%. Bunga 0%, Ada bunga 0%. tanpa bunga. Betul. Tenor berapa lama? Tenor 1 tahun. Ya, terus udah gitu ada juga yang kredit tanpa angsuran. Itu apa tuh? Teman-teman Infomotif mau cash, Yes. tapi uangnya belum cukup nih. Jadi bisa bayar dulu 50% di awal nih. Terus sisanya nanti 12 bulan kemudian. Baru dibayarin? Baru dibayarin, 50% Om. Jadi lagi. lebih ringan, Om. Oh, dibagi 2 lah ya? Betul. Oke. Karena Mobil kalau udah bisa kirim, Om. Kalau mau beli cash nungguin duit ngumpul, takutnya kan harganya keburu naik. Betul. Belum lagi pajak. Betul, Om. Kan sekarang infonya pajak juga mau naik nih. Iya, betul. Opsen Betul itu banget. ya? Opsen di awal tahun infonya akan naik, Om. Nah, Pajak itu kendaraan guys. bermotor. Gue mau nanya masalah itu yang katanya rate minim itu Om dengan DP 25 atau 30% itu benar ya? Betul, Om. Itu Jadi bisa kita ya? ada special rate ya buat teman-teman Infomotif yang DP-nya di 25% atau up ya, itu bunganya ringan banget, Om. Nah itu tuh guys, kalau gua rekomendasiin sih itu kalau Iya. teman-teman punya DP sampai 25 atau 30% Betul, ya. iya. Itu akan cukup meringankan ya Om. Betul. Nah kalau tenor paling panjang tuh berapa tahun? Tenor paling panjang bisa 8 tahun, Om. 8 tahun. 8 tahun. Nah buat yang pengen angsuran-angsuran nyantai pakai itu ya. Betul. Jadi santai tapi kebayar. Nah itu. Iya emang kredit mah caranya adalah yang ngakalin itu Om. Iya, Ukur betul. kemampuan. Betul. Jadi semuanya terpenuhi, Om. Semua terpenuhi. Rumah kepenuhin, mobil punya. Jangan Iya. gara-gara pengen tenor pendek ngap-ngapan. Betul, Om. Nah itu malah nanti berbahaya juga. Siap. Oke, Om, kalau test drive ada ya? Ya ini ada, ini test drive sih. Gitu. Nggak, maksudnya varian yang lain lah. Spesial, Om. Kalau di kita kan di pusat, Om, Yes. kebetulan nih. Jadi di Pulau Gadung lengkap. Om mau test drive apa aja, dari pickup yang paling rendah sampai dengan Jimny kita punya, Om, di sini. Oh iya sih. Aman. Yang namanya di Kalau mau pusat test lah ya. drive. Mau datang ke sini boleh karena ada tempat test drive-nya lega. Bisa Atau kalau berhalangan Om Wayan bisa ke sana ya. Pasti, Om. Emang kalau udah senior tetap mau nyamperin? Harus dong. Nggak ada masalah? Pelayanan dong. Oh pelayanan. Iya. Tuh, guys. Yang penting teman-teman bisa nyobain mobilnya dulu. Betul, itu yang paling penting. Iya. Cobain dulu mobilnya, jadi jangan kayak beli kucing dalam karung ya. Iya, Om. siap, betul, Om. Kalau trade-in gimana? Nah, ada program trade-in juga yang seperti sebelumnya, Om ya. Trade-in di sini juga kita ada yang artinya ada tambahan, Om. Jadi mau merek apapun ditukar dengan Suzuki itu ada tambahan 4 juta. Untuk Di mobil luar- lamanya? Iya, untuk mobil lamanya. Di luar tadi diskon yang tadi. Double cashback dong. Betul. Double cashback, Om. Dan ini official resmi ya. Tuh, resmi, Om. Resmi dari Suzuki. Oke. Dan yang mobil lamanya masih bisa dipakai itu benar ya Om? Mobil lamanya masih boleh dipakai, Om. Walaupun statusnya sudah terjual. Betul. Betul, Om. Jadi nggak kehilangan mobilitas lah. Betul. Jadi teman-teman masih bisa pakai buat kerja, Oke. masih bisa buat antar anak sekolah, sampai dengan mobil barunya sampai di rumah. Oke, Gitu. menarik. Om, kalau service warranty gimana? Untuk servis, Om, kita untuk R3 ya bisa sampai dengan 50.000 km Oh. atau 2,5 tahun, Om. Ya mana yang Tepatnya tercapai 30 lebih dulu bulan. lah ya. Betul. Dan itu berlaku di semua bengkel resmi, gratis apanya aja Om? Oli. Jasa servis, terus gasket. Oh, pokoknya Jadi- part yang penggantian Iya, betul. itu oli ya. Nah, Betul. itu menarik tuh guys, enaknya beli mobil baru Seluruh gitu. Indonesia ya, Om. Seluruh Indonesia itu berlaku guys. Oke Om, gue mau nanya ini penting sih. Apalagi untuk para penonton yang mau beli. Kan ini belum ada talang air aslinya ya?
Oh, dikasih dong. Oh dikasih, iya gue Khusus mau ya? confirm itu aja. Khusus buat teman-teman infomotif, saya kasih aksesoris saya kasih Oke. lah tanah airnya. Kalau yang belum belakang ada om, spoiler, itu, ya spoiler boleh lah Oh dikasih lah. boleh juga guys tuh. Pokoknya kalau mau main enak lah. Kalau teman-teman punya request tertentu, Ya. obrolin aja di awal. Obrolin Om. aja dulu om. Ya, kita clearin di awal biar nanti ke depan Biar sama-sama perjalanan sudah enak. Betul sekali. Oke om, ada ini nggak katalog digital atau medsos mungkin? Saya punya ada Instagram juga. Saya juga punya om. Oh ada ya? Berarti kita Nggak bercanda. Di IG. Iya. Terus di TikTok ada. TikTok ada. Terus ada juga di website. Ah, ada di bawah sini nih guys ya. Siap. Nanti bisa kunjungin ke sana karena kalau kita dapat rekomendasi online kayak gini yang paling harus dicari tahu adalah track record om. Iya, siap. Karena kan kalau online apapun bisa terjadi ya. Betul om. Nah sebaiknya teman-teman lebih aware, cari tahu dulu gitu, Iya. backgroundnya dan track recordnya gitu guys. Tapi Om Wayan mah fix ini emang sales dari pusat. Tapi kalau pengen lihat dulu silakan aja. Om, ya. Silakan. Tapi kalau mau fast respon, mau nanya-nanya hitungan, ngadu hitungan, cek slick, minta simulasi, Nah, itu wajib komunikasi lah. WA aja ya, Langsung. Pokoknya Om Wayan mas standby Iya. 1 kali 28 jam, 28 jam. kapanpun lah ya Om. Siap. Pokoknya hitungan komunikasi dulu. Komunikasi aja. Dapat hitungan seperti apa itu? Komunikasi dulu aja. Ya, nanti cari pembanding silakan Betul. aja. Ada lagi yang mau sampaikan Om? Sementara itu tuh om. Itu dulu, nanti kalau mau ada yang lebih lanjut langsung kontak Om Langsung Wayan WA aja. Makasih banyak Om Siap, Wayan. makasih, Om. Ditunggu WA dan telepon dari Siap. teman-teman. Kita mau lanjut review unitnya guys, come on. Bingung pilih R3 atau Avanza? Menurut para pembeli R3, mereka ngerasa di R3 ini punya desain yang dianggap lebih enak dilihat menurut mereka. Family. Walaupun ya desain kan subjektif ya, tiap orang beda-beda, punya kelebihannya sendiri-sendiri lah. Buat orang yang suka ya dibilang ini bagus, buat yang nggak suka ya tetap aja dibilang jelek gitu. Ini subjektif. Tapi memang kalau kita ngelihat R3, desainnya ya keluarga banget ya. Keluarga banget. Cocok banget ya untuk mobil keluarga. Tapi biarpun bagaimana dia punya fitur-fitur di luar juga yang menurut gue lumayan mumpuni men. Kayak model lampunya sudah pakai proyektor nih. Oke. Terus ke bagian bawah juga ada fog lamp. Jadi lengkap, housingnya juga bagus. Secara estetika tuh banyak main krum-kruman khas banget mobil keluarga lah pokoknya. Karena memang ini sejatinya mobil keluarga ya men ya. Sejatinya. Sejatinya mobil keluarga. Jadi krum-kruman itu bikin efek mobil tuh punya apa ya, kelas yang mewah gitu. Krum-kruman, terus di bagian bawah juga dia polos ya, nggak ada apa namanya, body kit. Gua dikit. Kalau teman-teman pengen yang body kit, upgrade ke cruise ya men. Sekarang kita lihat di bagian samping. Nah guys, di bagian samping untuk kakinya finishingnya two tone polish gitu ya. Machining untuk ukurannya 185/65, ringnya ring 15. Segini cukup lah. Mobil keluarga itu jangan punya ring yang terlalu gede deh, karena efeknya biasanya bikin kurang nyaman ya men ya. Segini menurut gue udah paling proper lah, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Pengereman juga pakai cakram lengkap. Terus ke bagian sini untuk spionnya dia sudah auto folding untuk pelipatannya. Terus ada lampu sennya juga, jadi sudah lengkap. Tidak hanya elektrik ya. Terus ke bagian sini, nah ini aslinya belum ada ya men ya? Belum ada. Belum ada talang air. Jadi kalau teman-teman pengen ada talang airnya, nanti bisa konsultasi lah sama Om Wayan. Gini mah kayaknya biasanya dikasihnya gratis-gratis. Ngomong aja nanti di awal guys. Handle pintu chrome, terus akses smart entry juga ada karena sudah keyless ya. Jadi mobil ini udah nggak dicolok-colok lagi, tinggal pencet-pencet aja. Tidak ada set body molding, dia polos. Ke bagian bawah juga polos, nggak ada side skirt. Di bagian belakang pengereman pakai tromol. Tapi overall kalau ngomongin desain yang gua suka, pemilihan ini nih di bagian sini dibikin kayak semi floating lah di bagian belakangnya. Sekarang kita ke bagian belakang men. Nah sekarang kita ada di bagian belakang. Untuk desainnya di atasnya sebenarnya dia belum ada rear upper spoiler R3 GX nih sebenarnya, tapi udah dilengkapin. Kalau ini kan memang mobil test drive ya guys. Kayak gini nanti bisa dikonsultasikan juga ke Om Wayan. Tenang aja. High mount stop lamp, washer, terus ada defoggernya juga. Nah LED bar untuk stop lampnya semuanya nyala. Jadi itu yang bikin khas dari mobil R3 dan XL7 ini. Desain dari stop lampnya guys. Di sini ada kamera parkir. Ini juga aslinya belum ada ya? Nggak ada. Belum ada. Tapi ini sekali lagi bisa dikonsultasikan. Tenang saja. Banyak gratisannya lah kalau sama Om Wayan. Terus ada parking sensor, mata kucing. Overall di bagian belakang secara desain menurut gua cukup proper untuk mobil keluarga. Nah guys, sekarang gua ada di interior dari R3 GX. Sebenarnya kalau ngomongin mobil keluarga, kayaknya memang yang dicari bukan ke arah sporty-sportyan gitu men ya. Betul. Bukan ke situ, kalaupun bisa ke arah situ ya it's okay lah. Itu kan masalah selera dari desain juga. Tapi menurut gua apa yang ditampilkan di R3 GX ini udah cukup keluarga banget sih sebenarnya. Dan gue suka sentuhan di ini nih, wood panel. Sampai ke bagian door trim juga ada. Jadi kerasa lebih mewah aja gitu men menurut gue. Dan bahkan wood panelnya sampai ke bagian sini nih, bawah setir. Dan setir di atasnya juga udah dipakein kulit-kulitan asli tuh. Sama ada jahit-jahitan asli juga. Konsepnya flat bottom dan secara look ini kerasa
cukup mewah menurut gua untuk kelas mobil keluarga di varian tengah-tengah lah di R3 GX ini gitu guys. Nah, kita mau ngebahas fitur. Kalau ngomongin fitur, di sini jelas lebih lengkap dibandingin Avanza ya men ya. Pertama yang mau kita bahas itu di sini ada cruise control. Jangankan di Avanza, di Veloz juga nggak ada ya? Tak ada. Di sini ada cruise control. Fungsinya apa sih? Fungsi cruise control adalah untuk mengunci kecepatan ketika teman-teman ada di jalan bebas hambatan yang melompong lah gitu. Bisa start dari kurang lebih 40 km per jam ke atas tuh. Bisa dikunci kecepatannya sehingga teman-teman nggak selalu harus nginjek gas. Nginjek gas lama-lama pegel kan? Sama. Jadi nggak usah diinjek gasnya, ada cruise control. Nggak boleh juga nginjek bawahan ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi diinjak-injak. Wah, Laporkan dulu, saja. kamu sama netizen. Nanti kamu mundur dari jabatan kamu. Wah. Oke, balik lagi. Kita kembali tadi. Siap, Gus. Astagfirullah. Oke, cruise control sebelah kanan, terus steering switch juga lengkap ya untuk pengaturan audio, Bluetooth, teleponi. Nah, bahkan nih lampunya bukan cuma proyektor, dia sudah auto headlamp juga, men. Betul. Nice. Terus di sini ada engine start stop, automatic idling start stop. Di Avanza nggak ada ya? Ada. Terus ada electric stability program. Oh, di Avanza namanya vehicle stability control. Ada sama itu. Tapi intinya ya fitur-fitur yang ada di sini tuh dia ngikutin teknologi yang ada di teknologi hybrid dari Suzuki ini ya men ya. Rata-rata semuanya kayak gitu ada. Dan untuk indikatornya ada di MID di bagian tengah nih, ini lumayan gede. Terus si head unitnya juga dia konsepnya sudah floating. Jadi sudah kekinian banget dan bisa terkoneksi ke smartphone, bisa mirroring lah dengan mudah. Terus di sini juga AC-nya sudah digital dan sudah auto climate. Jadi tinggal sekali pencet aja nanti suhunya bisa menyesuaikan. Nih, cup holdernya juga dia terintegrasi sama AC guys. Jadi kalau naruh minuman dingin bisa lebih awet nih dinginnya. Ada power outlet juga, USB AUX. Nah ini transmisi automatic konvensional yang tadi kita bahas. Handbrake mechanical. Overall sih kurang lebih itu ya. Sisanya masih mirip-mirip ya men ya. Betul. Tapi setidaknya yang paling gua garis bawahi adalah adanya fitur cruise control sih ya. Automatic idling start stop itu cukup bantu banget ketika kita ada di kondisi stop and go. Banyak yang bilang, loh kalau mobilnya mati ngap dong. Kan kondisi stop nih. Kan ada automatic idling start stop, mesinnya mati ya? Mati. Innalillahi Ya. pokoknya. Sedih dong. Sedih. Nggak, mesinnya mati, ngap gitu. Nggak juga, karena ketika mesinnya mati, AC-nya mah hidup. Musik juga hidup, kelistrikan hidup, penumpang hidup, supir Wah. hidup, semuanya hidup guys. Kalau mati gimana? Ya makanya yang mati cuma mesinnya aja, jadi ya enak. Nah itu ketika mesinnya mati dan semuanya hidup, yang hidupin siapa? Siapa ayo? Ayo. Pasti ada yang bilang baterai kan? Salah. Siapa? Tuhan lah. Ya, gimana sih? Enggak, itu dari baterai guys, supply. Makanya baterainya di sini dia berapa men? 6 ampere hour ya? 6 Nah, ampere itu cukup tuh untuk menggantikan kondisi ini nih, untuk supply electrical untuk AC, audio gitu ketika mesinnya mati saat kondisi stop and go. Dan itu bantu mesinnya istirahat sehingga bensinnya nggak selalu terpakai, bisa nggak boros lah. Gampangnya mah gitulah ya. Nah, untuk dimensi sebenarnya mirip-mirip lah ya. Gue nggak bisa bilang di sini lebih lega dibandingin Avanza juga nggak, karena kedua mobil ini bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullah. Ini dikat ya sih? Cut lah ya. Jangan. Ini nggak sopan soalnya. Kasihan editor capek. Jangan. Aduh. Ini kita emang habis makan nasi kebuli guys. Wow. Terima kasih. Tadi yang ngasih siapa ya? Om Wayan. Iya. Hamba Allah punya. Lanjut. Dimensi guys. Headroom, legroom, ini masih bisa diatur naik turunnya. Tapi sebenarnya di Avanza juga sama ya men. Sama. Bisa 7 orang penumpang dewasa juga bisa masuk. Tapi gue mau buktiin yang ada di R3 ini nih. Dia double blower ya, sama di bawah juga di sini nggak ada tunneling, jadi lumayan rata dan emang kerasanya juga jadi lebih lega untuk kaki ya. Sekarang kita mau cek di baris ketiga men. Kan mobil keluarga mah bukan cuman ngomongin driver doang, tapi penumpang juga harus dipikirin nih kenyamanannya, terutama di baris ketiga yang paling banyak diomongin. Sempit. Nah, sekarang kita cobain guys. Kita cobain baris ketiga apakah sesempit itu. Tapi gue mau set dulu di baris kedua. Legroom gue masih gede, headroom dan posisinya aduh. Nah, sakirin. Cucok lah ya. Cucok. Jadi sama AC juga nggak terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat bisa kelilipan nih. Bisa. Oke, sekarang kita ke baris ketiga tanpa ngerubah baris kedua. Gimana caranya? Gini caranya. Ting. Agak sulit sih men gue masuk men. Tapi ini demi tidak merubah posisi ya. Yoi. Aing pegawaian. Ibu, untung gue slim aja. Boro slim.
Muslim. Anyway, berat badan gue naik mulu nih guys. Nah ini gue rebahin dulu, karena kalau tegak kayaknya kurang manusiawi. Nah, siap. Ini gue lipat aja ya. Oh ini posisi tegak, dah biarin. Jadi biar ada pembanding. Headroom aku masih Ada. legroom juga tuh masih ada 3 baris, 3 baris deh, 3 ini ya, 3 jari. 3 jari. Kalau 3 jari kan lumayan gede ya. Gede loh. Udah. Ya lumayan banyak lah itu. Ya, Jam jarinya banyak. terbangnya lumayan tinggi. Pokoknya ini legroom gue masih cukup ada. Tinggi gue 165. Jadi maksudnya kalau yang tinggi badan 170, 175 di belakang ini masih bisa masuk, kalaupun mentok ini masih bisa maju nih si baris kedua. Jadi masih bisa berkompromi sama baris kedua untuk dia agak sedikit maju agar lutut kamu tidak mentok gitu. Anjay. Nah ini kalau di tegakin, nah kalau mau diratain dia bisa rata bagasi. Jadi bisa buat tidur-tiduran atau mungkin duduk-duduk membelakangi pantai atau gunung untuk melihat pemandangan, duduk di sini sambil ngopi berdua sama jangan pacar, haram, istri. Ya guys. Kalau sama pacar kan ditutup. Yo. Nggak jangan. Oke. Jadi lega ya, men? Lega. Jadi buat yang masih bingung pilih R3 atau Avanza, ini bisa jadi solusi sih. Kalau teman-teman mau lebih make sure lagi, anjay bahasanya make sure, mendingan coba test drive, nanti kontak Om Wayan aja. Mobil test drive-nya sudah siap, mau kesini boleh, nanti Om Wayan bisa kesana juga, bebas lah. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh nomor gua ada di deskripsi, all produk, all merek silakan aja, nggak harus selalu otomotif. Yang belum follow akun medsos kita, men, ada IG sama TikTok ya di sini nih, biar makin rame. Thank you for watching, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.